Oke, teman-teman, ini kita ada yang menghubungi aku tadi terkait dengan SP2DK. Nah, kita lihat bareng-bareng ya isi surat SP2DK-nya apa aja gitu. Kalau kita lihat ini surat SP2DK-nya terbit tanggal 19 Mei 2025. Berarti kemarin ya. Dan kita dikasih waktu sama KPP itu 14 hari 14 hari kalender. Berarti kalau misal mulai dari kemarin sampai tanggal 2 Juni gitu. Nah, ini gimana kita cara kita baca kemudian kita tanggepin gitu. Oke, terkait dengan surat SP2DK ya, teman-teman sekalian, ini adalah sebenarnya surat yang umum sekali yang kita bisa temukan, yang mana ya memang mungkin secara yang awam ya, mungkin kita yang awam ataupun yang tidak pernah mendengar ataupun yang mungkin sekilas mendengar ini kayak surat yang menakutkan, nah seperti itu ya bahasanya. Nah, tapi sebenarnya ini kan tidak ya, ini hanya surat dari KPP ataupun petugas pegawai Direktorat Jenderal Pajak ya, yang di bawah KPP tempatnya wajib pajak ini menerima surat ini, itu memang sistematisnya seperti ini gitu, dan ini hanya sebatas surat konfirmasi begitu. Nah, di sini terkait dengan SP2DK ini kan pasti ada awal muasalnya ya, kenapa bisa diterbitkan. Nah, dinamakan SP2DK kan karena memang ini hanya sebagai surat permintaan atas data dan keterangan ya, atau keterangan. Nah, jadi memang hanya meminta konfirmasi atas data yang sudah diberikan. Nah, data yang sudah diberikan berarti otomatis itu adalah data yang wajib pajak sampaikan sebelumnya ataupun masa sebelumnya seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sana mungkin ini kan dari kliennya yang megang adalah Mbak Baik ya, selaku yang menangani kasus ini. Jadi mungkin dari Mbak Baik nanti bisa coba jelaskan ini isinya seperti apa, kemudian apa aja yang diminta dari petugas atau pegawai pajaknya. Nah, nanti kita coba bedah satu-satu nih apa aja dan sampai dengan kita bagaimana menjawabnya seperti itu. Mungkin itu saya minta coba Mbak Baik coba jelaskan terkait dengan surat ini seperti itu. Oh ya, terima kasih Mas Dika ya. Tadi memang ya kita lagi ngomongin case klien nih ya terkait SP2DK kayak gitu ya. Jadi memang di SP2DK ini seperti yang Mas sudah sampaikan tadi ya, ini sebenarnya cuma surat permintaan penjelasan gitu ya. Penjelasannya pun berdasarkan data yang kita sendiri yang lapor, atau sebagai wajib pajak tuh kita berdasarkan apa yang kita setorkan kayak gitu. Siapa sih yang menerbitkan SP2DK ini? Kan KPP kayak gitu ya. Sedangkan tujuannya adalah kepada kita WP sendiri kayak gitu. Jadi memang di SP2DK yang khususnya yang aku pegang ini kita bisa sebut sebagai CVABC. Di CVABC ini memang mendapat SP2DK per 19 Mei 2025 atau baru kemarin ini ya kayak gitu. Nah, tadi Mas Dika sudah menyampaikan bahwasannya surat SP2DK ini harus kita respon selama 14 hari setelah surat terbit. Setelah surat terbit berdasarkan kalender ya, jadi hari kerja maupun nggak hari kerja tetap terhitung. Tadi jatuh temponya kalau nggak salah di 2 Juni kayak gitu ya. Berarti kita masih punya waktu nih 2 pekan kayak gitu. 2 pekan ini apa yang harus kita siapkan kayak gitu. Nah, jadi sebelumnya mungkin sedikit aku jelaskan, CVABC ini salah satu bidang penyedia barang dan jasa kayak gitu. Nah, di CV tersebut itu berdiri tahun 2020 kayak gitu, dan ini SP2DK-nya ditujukan untuk pelaporan tahun 2023 kayak gitu. Jadi memang disampaikan sudah tadi ya, biasanya SP2DK itu bukan yang sedang berjalan namun yang sudah terlapor. Jadi memang basis dasarnya itu dari yang sudah dilaporkan. Nanti keterangan lebih lanjutnya kalau mau tahu dasar hukumnya kok bisa ada lain sebagainya, itu nanti mungkin bisa dikupas di sesi-sesi berikutnya kayak gitu. Jadi sesuai request teman-teman nih, SP2DK itu sebenarnya pembahasannya panjang, semuanya ada dasarnya, ada datanya kayak gitu. Nah, kalau di CVABC ini sendiri kita coba ya kita lihat nih di suratnya tuh isinya apa aja sih. Nah, di atas surat nih jelas nih ya, kita ada dari KPP-nya Kota Yogyakarta ya Mas Dika ya. Yang menerbitkan adalah KPP Kota Yogyakarta kayak gitu. Nah, di KPP
yang paling pertama harus kita lihat adalah tanggal yang Mas Dika sampaikan tadi ya. Jadi ketika kita menerima SP2DK itu kita harus aware nih tanggal berapa suratnya dikeluarkan, karena berarti setelah itu responnya kita harus melihat kapan maksimal kita merespon kayak gitu surat tersebut. Dan juga di sini ada nomor SP2DK-nya, ini yang akan menjadi identitas kita, identitas surat ini. Kita sebagai pengusaha maupun pribadi kalau kita menerima surat itu yang akan jadi identitas kita berkomunikasi selanjutnya adalah nomor surat ini kayak gitu. Jadi kita memperkenalkan diri, kita dari CV mana atau kita WP siapa berdasarkan surat SP2DK dengan nomor bla 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 tertanggal bla 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 bla, ingin merespon, ingin mengajukan pertanyaan. Nah, itu semuanya kalimat awalnya adalah si nomor suratnya ini kayak gitu. Nah, nomor suratnya ini penting. Nah, selanjutnya adalah ini di sini ditujukan kepada kita ya. Jadi SP2DK ini adalah si pembuatnya KPP dan yang menerima adalah kita sebagai WP kayak gitu, wajib pajak kayak gitu. Di sini ada CV ABC, NPWP kita, alamat. Nah, alamat ini yang harus hati-hati teman-teman. Kadang kalau kita sebagai pengusaha tuh kan ada beberapa kasus dimana kita akhirnya pindah lokasi kayak gitu. Nah, itu juga kita harus mengupdate kayak gitu NPWP kita ketika alamatnya berubah juga, karena SP2DK ini akan dikirimkan ke alamat yang tertera di NPWP kayak gitu. Meskipun kalau di periode 2025 ini insya Allah semuanya udah sinkron ke Kortek ya Mas, sudah ya kayak gitu. Jadi kalau kita buka Kortek kan kita pasti buka Kortek dong membuat laporan kayak gitu. Nah, itu pasti ada suratnya juga kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa poin. Poinnya intinya adalah di poin 1. Berdasarkan penelitian terhadap data dan atau keterangan yang kami miliki, data dan keterangan yang kami miliki itu sebenarnya KPP dapatnya dari siapa? Dari kita sendiri ya, kayak gitu ya Mas Suda ya. Karena tadi Mas Suda ada sampaikan bahwasannya kita yang melapor kayak gitu. Jadi datanya itu berdasarkan yang kita laporkan. Nah, kenapa kok bisa misalnya ada perbedaan di sini? Itu karena yang melapor itu kan kalau pajak itu ada dua sisi ya Mas Suda ya. Apalagi misal kita ngomongin PPN gitu ya. Gak cuman kitanya aja yang melapor ketika kita memungut, tapi juga misalnya kita membeli barang kita dipungut. Nah, itu kan nanti ada sinkronisasi di situ kayak gitu. Nah, kalau di sini terkait yang diminta tuh yang pertama rekening koran. Rekening koran jadi patokan utama ya dalam menentukan omset kayak gitu. Intinya ini omset yang diminta di tahun 2023. Yang kedua ada buku penjualan serta bukti pendukung. Bukti pendukung ini tuh invoice ya. Kalau kita berjualan kan kita pasti punya invoice ya, nggak mungkin nggak punya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada buku pembelian barang 2023 serta bukti pendukung. Nah, di sini nih ada catatannya, terdapat selisih antara pembelian di HPP dan formulir B2 di SPT BPN. Berarti kan udah ada keterangannya tuh, ada selisih pembeliannya. Itu berarti yang SPT kita laporkan sama formulir B2 di SPT PPN. Nah, itu kita harus cek lagi. Dan yang terakhir adalah rincian biaya gaji. Jadi berarti di SPT kita bisa jadi itu belum belum dilampirkan rincian gajinya. Kita baru menyebutkan nih total gaji setahunnya misal 150 juta. Tapi 150 jutanya belum ada keterangan atau rinciannya. Diberikan kepada siapanya. Meskipun karyawan yang kita beri gaji itu non PKP atau belum lapor atau nol nihil, tetap harus dilampirkan di rincian SPT. Sebenarnya cuman konfirmasi kayak gitu aja sebenarnya. Nah, poin keduanya itu kan tadi yang Mas Dika sampaikan terkait 14 harinya ya harus segera kita laporkan. Nah, jadi pada intinya CV ABC ini mendapat SP2DK itu tadi yang Mas sudah tanyakan latar belakangnya. Kenapa sih kok SP2DK ini muncul gitu ya? Karena nggak semua pengusaha itu pas. Kan ini kan memang sifatnya adalah konfirmasi, tapi bukan berarti semua pengusaha yang lapor terus dikonfirmasi. Tergantung teman-teman. Jadi memang SP2DK ini bisa muncul karena yang pertama ketidaksesuaian data. Nah, di sini di poin C kan sudah jelas ya bahwasanya ada ketidaksesuaian data. Selanjutnya, data eksternal. Data eksternal itu salah satunya adalah rekening koran. Data penjualan, faktur pemasukan, dan juga rekening koran itu bisa jadi nggak sama. Nah, ini masih bisa dijawab teman-teman. Nanti bisa dijawab kenapa kok hasilnya nggak sama. Bisa jadi sebagian pembeli kita itu bukan PKP kayak gitu sehingga nggak tercatat di faktur. Bisa jadi juga di rekening koran kita itu bukan satu rekening yang isinya penjualan semua. Ada juga biaya lain-lain, ada juga uang masuk dari lain-lain. Boleh nggak dijawab? Boleh, dikasih keterangan kayak gitu. Nah, selanjutnya selain data eksternal adalah profiling kayak gitu. Nah, profiling ini si
kalau kita mau misalnya kita mengajukan PKP kayak gitu, ketika kita mengajukan PKP pasti kita akan di survei, di visit kayak gitu, karena kan sebelum PKP itu salah satu pengajuan ini ya, pengajuan yang perlu didatangi langsung oleh petugas kayak gitu. Dan yang kasus yang terjadi di sini adalah kalau di CVABC mengajukan restitusi atau pengembalian lebih bayar. Nah ini yang teman-teman mungkin kadang nggak aware. Kalau kita mikirnya kalau kita lebih bayar pasti maunya dikembaliin ya, gitu. Maunya dikembaliin. Ya memang kita maunya dikembalikan, tapi ada keterangannya bahwa sini boleh dikembalikan tapi melalui jalur konfirmasi dan pemeriksaan kayak gitu. Untuk dikonfirmasi bener nggak ini ya angka yang lebih bayarnya memang sekian kayak gitu. Jadi memang ketika kita mengajukan restitusi lebih bayar pasti ini udah pasti nih ada dasar hukumnya ya Mas Huda ya. Kalau nggak salah itu ada di aturan yang mana Mas Huda? Oke, kalau di aturannya di dalam yang terbaru ya, teman-teman sekarang itu ada di PMK 15 tahun 2025. Kalau terkait dengan yang hasil surat itu bisa dikeluarkan itu ada di pasal 3 dan 4. Nah, itu bisa teman-teman baca ya, bisa teman-teman lihat itu udah jelas di situ. Nah, apalagi ini terkait dengan restitusi ya. Restitusi itu ada di angka pertama ya, di poin pertama huruf A itu benar-benar di nomor 1 ya. Jadi udah jelas itu memang sebagai dasar dari pegawai ataupun KPP bisa menerbitkan surat SP2DK seperti itu. Ya, jadi memang dasar-dasar itu yang jadi patokan semua yang kita lewati prosesnya, mulai dari kita lapor, kita mendapat SP2DK, tanggapan selanjutnya dan lain sebagainya itu sudah diatur, ada dasar hukumnya masing-masing. Pada intinya SP2DK ini adalah surat SIM untuk petugas itu melakukan konfirmasi dan penelitian lebih lanjut lah terkait laporan ataupun tadi itu kalau di CVABC ini kan mereka mengajukan kayak gitu. Nah tahapan selanjutnya untuk mencairkan uang yang mereka minta atau restitusi lebih bayarnya itu adalah pemeriksaan kayak gitu. Nah dari intinya kalau dari SP2DK ini yang harus kita perhatikan tadi yang pertama tanggal, yang kedua isinya tadi itu apa aja yang harus kita siapkan, yang ketiga respon berarti kan ini di nomor poin berikutnya adalah terkait responnya maksimal 14 hari. Respon itu bukan berarti harus cost class teman-teman, atau bukan berarti harus sudah selesai semua. Jadi teman-teman 14 hari itu segera harus bisa konfirmasinya ke siapa? Nah konfirmasinya ke siapa, kita kan ini tadi di awal surat udah ada tuh keterangannya, yang mengeluarkan surat adalah KPP Kota Yogyakarta. Berarti kita konfirmasinya juga kepada KPP Kota Yogyakarta. Kita membuat surat tanggapan SP2DK tertanggal sebelum jatuh tempo tadi ya 2 Juni kepada KPP Kota Yogyakarta bahwasannya kami dari CVABC dengan NPWP sekian berdasarkan surat SP2DK nomor sekian menerima surat SP2DK dan siap melanjutkan ke proses konfirmasi berikut. Misal datanya udah ada nih yang tadi disiapin, berikut kami lampirkan beberapa data yang diminta kayak gitu. Kalau belum ya udah kita konfirmasi, kita menerima prosesnya dan kita meminta waktu untuk melakukan pengumpulan data yang diminta kayak gitu. Itu boleh teman-teman. Yang penting segera dikonfirmasi. Yang mengeluarkan suratnya KPP berarti suratnya juga harus direspon ke KPP. Jadi teman-teman nanti prosesnya segera membuat surat responnya dan dikirim ke KPP. Cara masukinnya gimana Mbak ke KPP? Gampang teman-teman. Suratnya silahkan dibawa ke lobby di KPP yang tertuju. Nanti teman-teman bisa tanya di sana, biasanya ada ada satpam, ada mbak-mbak yang membantu terkait Mbak kita mau memberikan respon surat SP2DK, Mbak kami mau memberikan surat respon apa, ada kayak gitu, tinggal dimasukkan nanti biasanya nomor antriannya yang umum yang A kayak gitu. Teman-teman nanti tinggal konfirmasi di sama pihak petugasnya pun nanti sebelum kita memasukkan surat ditanya udah menghubungi AR belum, sudah menghubungi petugas sudah menghubungi petugas PJ-nya belum. Nah itu kira-kira taunya dari mana? Itu ada di poin nomor 5. Di nomor 5 di SP2DK itu disampaikan bahwasannya kita bisa bertanya atau memberikan informasi lebih lanjut dengan AR. AR-nya pun sudah diberi namanya dan juga nomor teleponnya. Jadi teman-teman ketika menerima SP2DK sebelum segera menjawab respon adalah bisa berkomunikasi dengan AR kayak gitu. Kalau teman-teman itu mau tanya, karena kan pasti ada pertanyaan kayak gitu, itu bisa ditanyakan di sini. Dan ketika masukin surat respon pun pasti ditanya sudah konfirmasi belum ke AR-nya. Kalau sudah diterima nanti teman-teman akan dapat bukti mengumpulkan respon tersebut supaya tidak lebih dari 14 hari. Karena nanti kalau udah lebih nggak direspon lagi akan ada
proses selanjutnya ya Mas Huda ya. Yap. Dan itu sudah ada aturan Ada lebih lanjutnya lanjut lagi. lagi. Singkatnya begitu, monggo Mas Dika sama Mas Huda. Kayaknya cukup panjang ya ngomongin SP2DK ini ya. Oke, udah cukup jelas ya teman-teman ya bahwasanya bagaimana cara kita menanggapi SP2DK ini. Yang pertama kita harus tahu kapan terbit SP2DK ini, kemudian kita baca Ya. pelan-pelan. Yang paling utama juga tenang dia. Iya, tenang. Kalau nggak tenang panik deh. Biasanya itu sih yang dirasakan kan, tiba-tiba dikasih surat habis itu langsung wah ini kenapa gitu kan. Nah, itu mungkin teman-teman sekalian jangan sampai kepikiran seperti itu gitu loh. Karena ini hanya sebatas SP2DK ya, permintaan konfirmasi atau permintaan penjelasan. Monggo tinggal disiapkan aja datanya, tinggal diberikan sesuai dengan yang ada ataupun yang sebenarnya. Itu aja sebenarnya yang diminta. Yang penting kita merespon atas SP2DK ini kan ya. Yaps, benar banget ya. Ini lebih baik memang harus direspon ya. Kalau nggak direspon, nah itu baru nanti bisa lebih ditandai itu nanti sama petugas seperti itu. Oke, mungkin cukup kita diskusi kali ini. Sampai jumpa di next episode.